ketika perkutut anakan sakit seperti ini, solusi utamanya, cara menanganinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan Nawi. Oke, kita cek indukan lagi teman ya. Kita nanti di sini fokus membahas permasalahan dalam indukan. Nah, contohnya di depan kita ini ya. Ini Anda bisa perhatikan yang betina ya, semuanya anak-anaknya ya, dua-duanya itu kurang sehat. Ini dikarenakan apa? Indukannya kemarin sudah nelur lagi teman ya. Ini Anda bisa perhatikan. Ini indukannya kemarin sudah nelur lagi. Posisi anak-anaknya masih kecil ya. Jadi telurnya sudah saya pindah teman. Nah, inilah yang terjadi teman ya. Jadi kalau indukan Anda posisi anak-anaknya masih di umur 2 mingguan kok sudah nelur lagi, maka ada beberapa faktor yang akan terjadi ya. Apa saja? Ya, yang baru nonton channel Hanawi silahkan bantu subscribe ya. Subscribe channel ini biar terus berkembang dan berkembang. Amin. Nah, faktor yang pertama yang tentunya adalah tidak dilolohnya anakan ataupun melolohnya anakan kurang sempurna. Ya, jadi anakannya ini kurang mangan kasarannya. Karena indukannya sudah nelur lagi tadi. Ya, itu resiko yang paling ringan. Ya, yang paling ringan adalah anakannya tidak diloloh ataupun lolohnya kurang kenyang sehingga pertumbuhannya akan melambat dan ini sangat bahaya sekali, bisa menyebabkan kematian. Oke, faktor kedua ya, ini ganti indukan. Soalnya yang di sini juga sudah terpantau mau nelur lagi. Ini nanti saya kondisikan anaknya teman, biar indukannya fokus angkrem ya, ataupun kalau memang ada titipan telurnya saya ambil, saya titipkan. Jadi ada dua versi nanti, lihat keadaan saja. Nah, yang kedua apa? Kalau indukan sudah nelur lagi padahal anaknya masih kecil, itu resikonya adalah satu, terjadi over birahi yang akan saling hajar. Itu biasa terjadi ya, biasa terjadi dalam sebuah peternakan ketika perkutut sudah nelur lagi sedangkan anaknya masih kecil seperti ini ya. Ini baru umur 2 mingguan anaknya. Perkutut putih agak lambat teman, anak-anak yang konok kayak gitu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah anaknya akan dihajar ya, akan dihajar seperti dia over birahi mengajar pasangannya, dan ini sangatlah bahaya sekali. Oke. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya kita bahas lagi sambil lihat indukan yang sebelah sini. Oke teman, ini indukannya. Ini indukan cemani Mojopahit kali cemani Terah Mojopahit. Nah, resiko selanjutnya apa teman? Resiko selanjutnya adalah perkutut ini kalau tidak kita kondisikan akan rusak sistem angkremnya. Jadi gini teman, ketika perkutut itu sudah nelur sedangkan anaknya masih kecil di umur 2 mingguan atau 3 mingguan, itu kebiasaannya harus kita kondisikan. Jadi gini, kalau biasanya kita pindah ya kita pindah telurnya, itu yang pertama. Kalau biasanya anaknya diambil ya anaknya diambil ya. Karena apa? Sekali Anda umbar telurnya itu di situ, kok nggak mau angkrem? Kalau mau angkrem selesai, nggak apa-apa ya. Ini yang kita bahas adalah ketika indukan kita bermasalah. Misalnya telurnya anaknya masih kecil nelur lagi dan anaknya nggak diloloh dan lain-lain. Kalau
nggak bermasalah, dalam arti nelur anaknya diloloh bagus, nggak usah dibahas. Apa dibahas? Bahasnya angkreme wi dilusoi anaknya, orang anak dilusoi berarti resiko telur rusak ada. Nah, yang kita bahas adalah ketika perkutut nelur lagi dan nggak angkrem. Ini kalau kita tidak segera kondisikan, telurnya akan rusak. Itu yang satu. Yang kedua, kalau kita kondisikan telurnya, ya, misalnya ini umur segini nelur lagi, kita ambil. Nah, besok lagi teman, kalau nelur lagi posisi anak seperti ini, segini, ya diambil lagi. Ya, jadi kebiasaan itu dilakukan terus. Jangan sampai pas rotasi ini diambil, nah ya, punya anak segini nelur diambil. Nah, produksi selanjutnya punya anak segini nelur diambil anaknya. Nah, ini rotasi yang salah. Ini akan menyebabkan reproduksi perkutut kita terganggu juga. Jadi hati-hati. Ya, sekali lagi konsisten. Konsisten, kalau biasanya diambil telurnya. Sampai berapa kali misalnya, "Loh Mas, itu belum mandiri nelur lagi dan nelur lagi." Ya, sampai 2 sampai 3 kali, Mas. Gimana? Ya kalau Anda rotasinya diambil telurnya, dititipkan, ya dilakukan itu saja. Konsisten. Ya, jangan diubah-ubah. Ambil telurnya anaknya. Ini yang menyebabkan indukan perkutut kita bisa macet ataupun over birahi. Ya, karena birainya nggak stabil, sampai permainkan. Dalam arti permainkan nggak konsisten pengambilan telur tadi. Oke? Ya, hati-hati. Nah, bahas anaknya sudah selesai ya teman. Jadi itu tadi sebab-sebab ataupun resiko-resiko ketika perkutut kita yang sudah nelur indukan sedangkan anaknya masih kecil. Ya, resiko-resikonya seperti yang saya sebutkan tadi, cara penanganannya ya kurang lebih seperti tadi. Nah, yang selanjutnya adalah ketika perkutut perkutut kita netes 1 ya. Ini tadi sudah saya cek, saya lihat telurnya masih 1, sedangkan ini netes beberapa hari yang lalu, 2-3 hari yang lalu. Ya, kita cek dan cara ngopeninya bagaimana. Nah, yang pertama adalah kita cek kalau benar-benar memang netes 1, biasanya umur 2, 3, 4, 5 hari telurnya masih seperti ini kosong. Ada kalanya telurnya isi cuma mati embrio. Nah, cara mengetahui mati embrio bagaimana? Videonya sudah saya buatkan ya. Bisa dicek. Nah, ini telurnya langsung dibuang, Bang, ya. Langsung dibuang saja, bung. Terus gak usah dipikir telur rusak ya. Nah, setelah telur dibuang, kita cek anaknya. Nah, kan biasanya anak tunggal itu jantan. Biasanya. Tapi ya kadang wedok. Ini biasanya lanang. Nah, ini 1. Nah, ya. Nah, kalau jantan teman, 1 ekor, cuwil ya tak edukasi urut angel ya. Biasanya bagian punggung sini loh, ini agak lebar. Ya, agak lebar. Kalau jantan, bagian punggung. Tapi agak sulit. Tetapi biasanya kalau anak tunggal seperti itu teman, itu rata-rata 90% lebih itu jantan ya. Ini keluar apa teman? Keluar mega mendung ya. Anak ini tadi kayaknya warna mega mendung. Seperti video yang lalu sudah saya terangkan ya teman. Kalau perkutut penjodohan seperti ini ya, ini cemani Mojopahit dengan udan mas, ini akan keluar 3 warna biasanya. Kalau nggak mega mendung, cemani dan udan mas ya. Teman-teman yang mau menjodohkan, monggo, ini bisa jadi acuan. Jadi ketika dengan jodoh ini seperti ini ya, hasilnya kurang luwe yang ngono ya, kurang luwe seperti itu. Nah, ini selanjutnya yang kita cek teman. Nah, ini jelas sakit teman ya. Jadi anaknya sebelah kiri itu sakit. Nanti kita terapi Super N teman ya. Tetap taruh di sini, kita terapi Super N. Gunanya apa? Supaya pertumbuhannya cepat. Ya, Super N itu bagus untuk pencernaan, membantu pencernaan sekaligus multivitamin.
Jadi ketika perkutut anakan sakit seperti ini, solusi utamanya, cara menanganinya adalah, ya kalau saya sendiri kasih Super N, ya kasih Super N, terus dilihat temboloknya, masihnya pagi dan sore, 3-7 tetes nggak masalah, tergantung keadaan. Kalau sudah seperti ini saya biasanya 5-7 tetes sekali kasih ya, pagi, siang, dan sore. Kalau nggak nuntut ya pagi dan sore saja. Nah, yang terpenting adalah mantunya di sore teman. Ya, pagi dan sore itu yang penting sore. Sore itu dikasih Super N sambil dicek temboloknya ada isinya atau enggak. Kalau pagi nggak masalah, nggak ada isinya. Tapi kalau sore harus wajib ada. Kalau nggak ada bagaimana? Nggak ada, dilolos sedikit saja, kembalikan ke indukannya. Itu solusinya. Jangan diambil, dilolos sendiri, terlalu beresiko juga. Karena posisi burung sakit seperti ini memang agak susah ngelolosnya ya. Oke teman, sekian. Semoga bermanfaat. Salam minggu tut sopai patut. Ngingu kutut ya, ngopeni kutut sopai patut. Memelihara perkutut sopai patut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.